Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Awal-awal puasa ya. Mimin harap kalian yang nonton atau menyimak cerita ini dalam keadaan sehat, masih semangat puasanya tentu aja. Baru juga hari ke berapa? Masih 3 ya, hari ketiga ya. Ya, sekarang Mimin akan melanjutkan cerita Mimin yang kemarin ya, tentang ya yang udah ngikutin dari awal pasti tahu ya. Mimin melanjutkan Melovers Scarlet Heart Trio season 2 nya. Ini angan-angan aja ya, dan ini adalah fanfiction. Oke, Mimin gak akan jelasin lagi fanfiction ya, kalian cari tahu sendiri aja. Mari kita mulai ceritanya. Chapter 11. I'm dreaming that I am Guangjong. Chapter 11. Aku bermimpi bahwa aku adalah Guangjong. Hajin menatap lekat Junso, menunggu jawaban atas pertanyaannya. Junso terdiam sejenak. Aku belum pernah menceritakan ini sebelumnya pada siapapun. Aku tidak tahu, mungkin kamu akan menganggap aneh jika aku menceritakannya. Junso memilih tidak menjawab langsung pertanyaan Hajin. Saya berjanji tidak akan membocorkan cerita Anda, Pak. Setelah kecelakaan beberapa waktu yang lalu, aku merasa aku sedikit gila. Apakah kamu ingat seorang pria yang tiba-tiba memelukmu di sebuah pameran seni? Hajin lalu mengingat kejadian itu. Ia sedikit kaget ketika Junso mengatakan itu. Apakah itu... Iya, itu aku. Awalnya aku tidak menyangka jika kamu adalah wanita yang aku dekap saat itu. Tapi saat aku melihat daftar pegawai yang berjaga di pameran bagian SDM, aku tahu bahwa kamu juga berada di sana. Aku memiliki perasaan kuat bahwa kamu adalah wanita itu. Hajin sibuk dengan pikirannya. Saat ada pria asing yang mendekapnya, dia ingat dengan sangat jelas. Ia merasa pria yang mendekapnya sangat mirip dengan Wangso. Tapi ia tidak pernah menyangka jika orang yang mendekapnya benar-benar Junso, pria yang memiliki wajah yang serupa dengan Wangso. Hajin berpikir semua itu hanya halusinasi dia yang begitu sangat merindukan Wangso. Hajin, maafkan aku mulai menyelidiki latar belakangmu dari saat itu, karena tiba-tiba aku merasa sangat penasaran dengan sosokmu. Hajin menatap tajam Junso seakan ingin protes dengan cara Junso menyelidikinya, namun Hajin tidak mampu berkata-kata pada bosnya itu. Wangso dan Guangjong. Hajin terkejut saat Junso tiba-tiba kembali menyebut nama itu. Skip. Junso patut berbangga. Di tingkat awal kuliah saja dia sudah bisa dibilang seorang trading muda yang sukses. Saham kecil yang dia miliki dari satu portofolio saham bersama kini menjadi miliknya. Dia mulai berani bermain besar saat Tuan Peter tak sungkan menyuntikkan modal kepada Junso. Junso tetap berprestasi seperti biasa. Beberapa penghargaan diraihnya di bangku kuliah. Menginjak tahun ketiga, dia sudah bisa merampungkan kuliah bachelor degree, dan dia dengan mudah mendapat beasiswa untuk sekolah masternya. Hari itu Junso berbahagia mendapat gelar bachelornya. Dengan bangga dia menunjukkan pada ibunya. Ibunya berkaca-kaca saat Junso dengan senyum cerah menghampirinya. Ibu, aku akan melanjutkan sekolahku sampai master, lalu ayo kita kembali pulang ke Korea. Bukankah ibu merindukan rumah sederhana kita? Setelah masterku rampung, aku akan meminta Tuan Peter untuk mengizinkan kita kembali ke Korea. Duduklah di sini, nak. Ibu Junso meminta anaknya untuk duduk bersamanya. Bukankah dulu kau memintaku menceritakan semua yang terjadi di Korea dan soal kecelakaan itu? Junso mengangguk. Apakah ibu akan menceritakannya sekarang? Ibu Junso mengangguk. Ibu akan menceritakannya, tapi ibu berharap kau tetap menjadi anak yang hangat dan baik. Cerita ini mungkin sedikit mengagetkanmu. Aku siap mendengarnya, ibu. Ini semua cerita tentang ayahmu. Ayah? Ibu biasanya tidak pernah menjawab jika aku bertanya tentang ayah. Ibu Junso terdiam cukup lama. Ia berusaha melanjutkan kata-katanya yang begitu sulit untuk diungkapkan. Ibu tidak ingin merahasiakan semua ini selamanya. Setelah semua yang terjadi pada kita, ibu rasa kau perlu tahu semua yang terjadi agar bisa lebih berhati-hati. Junso menyimak kata-kata ibunya penuh perhatian. Ayahmu adalah orang besar. Dia adalah CEO dari GP Group. Mungkin kamu tidak tahu GP Group adalah sebuah perusahaan besar di Korea. Junso terhenyak. Dia jelas tahu perusahaan apa GP Group. Diam-diam Junso belajar beberapa perusahaan besar di Korea, karena dia berkeinginan kembali bersama ibunya ke Korea. Ayah dan ibu bertemu dan kami sering jatuh cinta. Ibu tidak tahu latar belakang ayahmu. Saat suatu hari ayahmu meninggalkan ibu, ketika sekelompok orang menjemputnya dengan pakaian hitam. Ayahmu hanya berkata jika ayahnya meninggal dan ia perlu kembali ke rumah. Ia berjanji akan kembali pada ibu. Saat ayahmu pergi, ibu menyadari bahwa ibu memilikimu. Ibu berusaha mencari di mana ayahmu berada, tapi nihil. Suatu hari ibu membaca sebuah koran dengan wajah ayahmu terpampang di sana. Itu adalah berita tentang pernikahan ayahmu dengan seorang wanita. Hati ibu hancur. Ibu berusaha berkali-kali mencoba menemui ayahmu di kantornya. Beberapa kali juga ibu mencoba mengirim surat, namun tidak ada balasan. Ibu pun berpikir jika ayahmu mungkin sudah melupakan ibu. Darah Junso bergejolak. Kini ia tahu bagaimana ibunya berjuang sendirian untuk bisa menemui ayahnya. Junso tak sanggup berkata. Ia memegang tangan ibunya. Ibu sudah menyerah dan memutuskan untuk melahirkanmu dengan selamat. Dan ibu akan pergi dari Seoul untuk hidup di desa.
Walau ibu sebatang kara, ibu masih berharap kita bisa bahagia. Semua rencana itu akan ibu lakukan sampai suatu hari dua orang pria menyebut ibu dan berkata ayahmu ingin menemui ibu. Ibu bahagia dan berharap ayahmu akan tetap menganggapmu sebagai putranya begitu kau lahir. Ibu begitu bersemangat untuk menemuinya. Ibu pun diantarkan ke sebuah tempat yang cukup jauh dari kota, sebuah rumah singgah yang mewah. Di sana, ibu tidak menemui ayahmu. Sebagai gantinya, ibu bertemu dengan istrinya, Pak Ji-yong. Wanita yang sangat cantik, namun sayang kata-katanya begitu menyakiti ibu. Dia bilang kalau ayah tahu ibu hamil namun tidak percaya jika kau adalah anaknya. Dia ingin tes DNA saat kau lahir. Bahkan Ji-yong juga mengatakan hal yang lebih menyakitkan jika ayahmu tidak peduli kau mati atau hidup. Hati ibu hancur, dan ibu minta untuk membiarkan ibu hidup tenang dan tak akan pernah lagi mencari ayahmu, Jo Min-gi. Ibu berkata padanya kalau kau bukanlah anak dari Jo Min-gi, kau hanya anak ibu. Kau tidak memiliki ayah dan tak akan pernah membutuhkannya. Ibu Junso mulai menangis saat ia harus kembali membuka lembaran masa lalunya. Junso ikut menangis, tapi tangisnya bukan tangis kesedihan. Sebuah tangis kemarahan. Junso mengepalkan tangannya dan berusaha mengatur emosinya. Diam-diam sepasang mata ikut menyimak percakapan mereka dengan mata berkaca-kaca. Skip. Setelah mengalami kecelakaan, aku mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Aku mulai mengenal perempuan yang begitu sangat kucintai bernama Hesu. Aku beberapa kali menyelamatkannya, namun dia enggan menerima cintaku. Jika aku merasa dia sudah mencintaiku seperti aku mencintainya, dia pergi meninggalkanku untuk menikah dengan pria lain. Hajin menelan ludah, air mata mulai mengenang di pelupuk matanya. Ia tidak bisa percaya Wangso benar-benar ada di depannya. Wangso yang hadir sebagai bagian dari bosnya, Junso. Kau tahu, dalam mimpiku aku adalah pangeran keempat kerajaan Goryeo dan menjadi raja Gwangjong. Setelah itu aku mulai mencari tahu siapa Wangso dan Gwangjong. Aku mulai membaca sejarah mereka. Tapi sia-sia, tidak ada Hesu di buku sejarah. Bukankah itu lucu? Junso hendak tertawa, namun ia urung ketika melihat wanita di depannya menangis dengan keras. Apa yang terjadi, Hajina? Kenapa kamu menangis? Apakah kata-kataku yang ada yang salah? Hajin malah mengalaskan tangisnya. Junso bingung bagaimana ia harus bersikap. Ia terpaku di tempat duduknya. Aku sangat merindukanmu, PH, ujar Hajin dengan suatu sendat karena tangisnya. Junso mengusap kepala Hajin dengan tangan kirinya. Ia lalu menarik Hajin ke dalam pelukannya. Aku juga merindukanmu, Hesuya. Salah nih, bersambung. Karena Mimin mau bikin ini FF sedikit lebih panjang ya, atau kalau sebenarnya kalau kita mau menyelesaikan percintaannya saja ya mungkin setelah bertemu bisa ending ya, cuman Mimin tuh waktu itu bikinnya memang bikin cerita yang panjang, bikin kerangka yang cukup panjang, jadi nanti ada masalah sendiri tentang masa lalu Junso ya di fanfictionnya ini. Jadi belum tamat ya, ini masih bersambung. Nantiin kelanjutannya di minggu selanjutnya di hari Senin. Jangan lupa pokoknya standby aja hari Senin ya. Makanya jangan lupa subscribe. Terus komen ya kalau kurang apa atau Min tolong dong misalnya bicaranya diperlambatin atau nada intonasinya boleh kalian komen tapi dengan bahasa yang sopan ya. Biar Mimin juga semangat. Karena sudah menyimak, sampai bertemu di pekan selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.